Okay, guys, today we're gonna discuss about the questions of functions. So we learn about the functions, composite functions, inverse functions, and that's all. And what you need to know first. Tadi apa yang pertama? Functions itself. And then second, composite. Composite means the functions inside function. Third will be inverse. So this is what we're gonna discuss for today. So for number 6, I pick only question B and F. G, B and E, and then this and this. Okay, so each of the question I just pick 2 numbers. Okay, so let's try to do number 6. 6B, we have the functions of the main function or the mother function is 2x plus 1, right? So how to do B? F of 2x minus 3. So what you can do now, again, what you need to know, what you need to get or to make sure that you know the basic is, if this is x, this also x, right? If this is 2x minus 3, so you change the x by 2x minus 3, and then don't forget to add the extra equations or the extra operators. Okay, simple, yeah. 2 times 2, 4x minus 6 plus 1. And we may make it simple, minus 5. And we are done for f2x minus 3. How about fx minus x? So for question F, fx subtract x. So what to treat is only on the bracket. Jadi jangan bingung ya, x minus x ini apa ya, udah belakangan aja. Fx itu apa sih? What is fx? Tinggal copy paste sama loh, ya kan? So 2x plus 1 minus x. Kita tinggal dipindahin ke bawah gitu. Ya. Tinggal dilanjutin aja, continue. So 2x minus x is x plus 1. That's all. Okay, that's for number 6. How about number 7? Oh, x over 4. Okay, so don't get confused yet. Slow but sure. Let me know whenever you have any question. 3x squared minus 4. So for question B, g of x over 4. Berarti kalau x ini x squared, berarti x over 4, berarti tinggal diganti aja. Again, you treat the inside of the bracket by its apa namanya, duplicate, ya, duplikasi jadinya, atau bukan duplicate lah, apa namanya, substitution. See, sama ya, rules-nya, treatment-nya sama. Nah, that's the that's what I call function as a treatment. So you may simplify. So 3x squared over 16 minus 4, right? X squared over 16. Or if you want to make simple, 3x squared subtract 64. Nah, ini nggak simple sih, tapi sama aja. Biasanya IGCSE require you to do this kind of output of answers. 7B done. 7E, sama aja guys. Jadi 7E cuman bedanya g of x minus 1, right? So for every x, you change by x minus 1 equals 3 bracket x minus 1 square minus 4. You harus tahu caranya ini dulu. Kalau nggak tahu, tolong info ya. Right? Sama ya. Lu lihat. Tuh. X square, x minus 1 bracket square. So, you know how to solve it, right? X minus 1 square. Oh, okay. Sec2 logic expansion. Males kalau mau satu-satu ya. Dia udah hafal sih. X square minus 2x plus 1, right? Minus 4. So 3x square minus 6x plus 3 minus 4 berapa? Minus 1 ya. Udah, ini jawabannya. Oke, slow but sure. Ada yang mau nanya? X plus 1 X berapa? I. Yang I. Yang ya. Oh, yang ininya maksudnya? Atasnya ya? Kenapa? Oh, yang ini? Bukan yang I. 7E. Itu kan yang 3. Yang expansionnya bukan X plus 1 X minus 1. Oh, enggak dong. Kan 3x square. Awalnya kan ini, ya kan? Benar nggak? X jadi x square. Kalau x minus 1 jadi x minus 1 bracket square. Semuanya you square, right? Dat yang kuning. Terus tinggal lanjutin minus 4, right?
Ngerti kan, Jessica? Ngerti. Sip. Jadi pelan-pelan ya, jangan x plus 1, x minus 1, nggak boleh gini. Nah, ini salah, soalnya ini each of them dibikin square. Harusnya yang square itu the union or the total of x minus 1. Soalnya yang di bracket ini kan. Jadi yang di square siapa? X square-nya doang sama 1 nggak boleh. Harus x minus 1 bracket square. Gitu. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, jangan buru-buru ya. So, number 8. Fx equals 4x squared plus 3x minus 2. Yang C ditanya fx plus 2 minus 20. Nah, yuk perhatiin dulu. Ayo udah lewatin dulu ya. Pokoknya yang ditanya itu, what is the answer? Nah, yuk pelan-pelan. 20 ini, this 20 is not belongs to the function, right? So what you have to pay attention on is this. Right? Ininya. Ya. So, jadi kita cari fx plus 2-nya dulu. What is fx plus 2? Again, pelan-pelan banget ya. Jadi 4x plus 2 square plus 3x plus 2 minus 2, ya tinggal di copy paste kan yang si kotak ini ya. Nih. Cuman gantiin yang x jadi x plus 2 semua square, x plus 2 square, 3x, x plus 2, minus 2 ya nggak diapa-apain. Nggak ada x-nya, ya udah minus 2 aja. And then don't forget to put minus 20. Right? Ingat ya, pelan-pelan. Ini harus pelan. Kalau you nggak buru-buru, itu bisa salah. So, what is x plus 2 bracket square? Nah, yang ini boleh cepat, karena sec 2 udah belajar tuh. 4x plus 4, right? Plus ini 3x plus 6, right? Terus minus 22, or minus 22, minus 20 slowly. Yeah, and then open the bracket, or you do the multiplication of rainbow rule. 4x squared plus 16x plus 16 plus 3x plus minus 16. Langsung aja ya, ini minus 16 kan, 4 minus 20. And cross lagi hilang. Nah, enak ya. So x equals to 4x squared plus 19x. That's all for part C, number 8. Now part fx minus 1 plus 1. Sama aja. Jadi tadi apa? C, D. X minus 1 plus 1. Oke. Lagi-lagi sama ya guys. Yang penting you tahu cara pindahinnya. Oke. So what to do? This will be treated as x minus 1 as this. Ya, diganti aja. So for x minus 1 square plus 3 times x minus 1 minus 2. Jangan lupa continue plus 1. Oke. For, aduh males ya, x square minus, tapi harus kerjain ya, nggak boleh nggak nih. Plus 3x minus 3 minus 2 plus 1. So 4x square minus 8x plus 4 plus 3x minus 3 minus 2 plus 1 minus 6 minus 5 plus 1 minus 4. Right? Lagi hilang. Oh, enak nih. Kebetulan aja ini bisa hilang. 4x square minus 5x. That's all. Okay. That's for part 1 ya. Catat semua nanti, nggak usah sekarang. Pokoknya sekarang perhatiin dulu. Oke. You lihat dulu pokoknya cara kerjanya. So, let's see the domain and range. Ini semuanya aja deh, ini gampang. Exercise on domain and range. Oke. Jadi number 1 kita tinggal giniin aja ya guys. Domain is on the left side for x, range is for the y. So question 1a, domain, range. Right? A, B, C dulu ya, yang di beda sendiri deh, perhatiin. A, B, C. What's the domain for A? 1, 2, 3, done. 1, 2, 3. Or if you want to use the range, inequality, jadi boleh juga 1, x, 3, sama aja ya. Range 3, 5, 7. Jangan ya, jangan. Mendingan tulis aja, list down aja. 1, 2, 3. Ini 3, 5, 7. Dan B, negative 1, 0, 2. Kan cuma write down the domain, not the equation or the inequality. 3, 3, 5. Oke, beres.
negative 3, negative 2, negative 1, 3, negative 3, negative 2, negative 1, 3, terus 1, 1, 1, 1, 1 terus, 1 aja. Nah, lupa, ini nggak boleh ditulis 2 kali, ya. You have to write it 1 time only. Sir, Yes? saya masih kurang ngerti gimana taunya domain Oh. sama range-nya. Domain itu X, Anto. X kan yang sini, benar nggak? 1, 2, 3, right? Range is always Y. Make sense? Gitu Oh, doang jadi sih. itu kayak koordinatnya aja. Coordinates, that's right. So the domain is X, range is Y. Jadi cuman domainnya itu X-nya apa aja sih, range-nya apa aja. Nah, yang ngedouble jangan tulis ulang. Kayak gini tadi. 3, 3, 5 ya, 3 and 5 aja. Ini 3 ini buang aja. Sekali aja tulisnya gitu kan. Ini apalagi kan one-nya ada banyak 4 times. Ya udah one time. So don't rewrite the same number on either coordinates or X or Y. Ya. Nah, yang D agak ribet nih guys. Sir, Yes. range sama codomain itu sama atau beda? Nah, codomain range itu bagian dari codomain. Jadi misalnya gini ya. Ini nggak ada sih, nggak. Ini semua range karena ada hasilnya kan. So for example, this is domain, this is range, codomain ya. Nah, sekarang kita coba bedain apa sih domain, apa itu codomain sama range ya, bedanya apa? Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Ini A, B, C, D, E gitu ya. Misalnya arrow-nya begini, 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 begini. Oke. Nah, codomain codomain ya, codomainnya itu apa? Codomain itu semua A, B, C, D, E. Nah, range-nya yang mana? Range is the codomain that has a pair, yang ada jawabannya A, B, and E. Oke, so semua range pasti codomain nggak? Iya pasti ya. Every range is inside a codomain, but every codomain is not always a range. Ya, range itu hasilnya atau resultnya yang ada, yang kena. Nah, ini kan A kena, B kena, I kena. Ya udah selesai. I ya, ini bukan C. Nah, ngerti ya? Jadi itu cara ngertiin domain and codomain and range. Codomain ya harus ada semua, kalau nggak dia bukan function, itu regular relation. Yes? Jadi codomain itu A, B, C, D, E. Ya. Semua yang ada, even mau kena nggak peduli. Yang range, yang ketembak gitu. Ini tembakan kena. Oke, yang kena aja gitu. A, B, and C. Oke, the result. Result means yang bakal kena ya. Oke, yang D, untuk bikin yang D harus pakai graph, guys. Ya, kalau bingung pakai graph aja. Makanya kemarin saya belum masukin sampai ke Desmos ya. Tapi kalau udah mulai Desmos sih udah enak. Coba kita lihat yang D yuk. Sir, how to decide which one is domain sama codomain kayak tadi Oh, X and Y? Domain selalu X ya. Domain is always X. Oh, okay. Codomain is always Y. Ya. Gitu. Nah, sekarang X square plus Y square equals 4 ya. Dia minta X-nya gimana, Y-nya gimana. X square plus Y square equals 4. X square plus Y square equals 4. Tulislah graphing calculator-nya. Nanti kayak di proses bisa pakai Desmos, Sir. Boleh. Yuk lihat. Ini range-nya berapa? X-nya. Domainnya berapa? Negatif itu sampai itu doang, bisa lebih nggak? Nggak ada ya? Coba dulu mundur. Nggak ada lagi. Dia cuma dari negative 2 until 2. Right? Di sini negative 2, negative 1, bisa 0, terus 1, terus 2. X-nya ya. So, the domain will be, tulis inequality-nya aja. Negative 2, X, 2. Right? And the range will also negative 2, Y, 2. Gitu. You mau pakai D boleh, atau gini ya. Negative 2, D, 2. Bisa juga ya. Yang penting you ngerti maksudnya. Range. Tuh. Kenapa negatif 2? Ya nggak bisa lagi, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lebih kecil dari negatif 2 kan? Nggak ada yang lebih gede dari itu. Ya udah. So, in between here. If you want to make annotation, here. Wait. Oh, warnanya putih salah. Ini. Udah. Right? Negative 2 until 2 for X.
Negative 2, bla 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 bla, unlimited, done. Y-nya juga sama, ya. Okay, that's all what you need to know because it's a circle. Oke, kelihatan langsung. Nah, number 1 beres, sekarang kita lihat number 2. Oh, tuh gampang. Yes, Anto? Itu y-nya cannot be below or cannot be below 0 yang untuk 1D. Oh, 1D ya? Tak. Boleh dong. Oh, y is more than equals to 0. My goodness, thank you. Lihat, ini ada batasnya, guys. Y is more than or equals to 0. Berarti, ya, thank you, Anto. Nah, ini. Ya. Berarti jawabannya bukan graf ini gini doang, guys. Bukan ini. Dia maunya yang cuman yang di sini doang. Perhatiin ya, dia ada limitnya nih. Ada y more than equals to 0. Thanks. Nggak perhatiin. Dia maunya cuman yang di sini. X-nya tetap yang nggak berubah ya. From negative 2 until 2, but the y is in between 0 until 2, right? Between 0 until 2, because the question is giving you this extra, apa namanya, extra info, ya. Oke, thank you. Untung ingetin. Nah, ini gampang. Domain and range. Nah, ini ada hollow-nya. Kalau hollow artinya nggak ikut ya. Hapusnya di bawah ya. Kalau hollow, kenapa? Itu yang D yang X elemen Z itu maksudnya apa ya? X elemen Z itu real number, ya. Z is real or rational ya? Wait, ini ada hafalannya nih. Number symbol. Number symbol Z and R. Nah, ini ada nih biasanya. Jadi go. Z integer. Oh, integer berarti dia nggak boleh decimals, ya. Ini integer nggak boleh decimal, artinya yuk kalau mau lebih spesifik lagi, yuk bisa jawab gini. Kalau dia kan ini kan bisa half kan, bisa negative half. Nah, ini nggak boleh. Dia kalau dia bilang Z artinya negative 2, negative 1, 0, 1, 2 for the domain ya. For the range 0, 1, and 2. Udah. Kalau mau begini bisa. Ya. Dia tulis ZER juga boleh nih. Z elemen R. R-nya dikasih double line gitu ya. Oke, good question. Nggak lengkap tadi jawabannya. Ada lagi yang mau nanya, number 1? Kalau mau nanya dulu ya. Nggak bakal se-ekstrim itu sih kasih soal. Harus begini, kalau nggak benar berarti poinnya kurang. Nggak, tetap benerin sih. Full score kayaknya. Oke. Now, number 2. Untuk yang B ya? itu ada 2 tree, itu jadinya 1 doang kan, Sir? Iya, itu. Ya. Oke. 1B kan? Ya, satunya dibuang aja. Yang satu lagi dibuang. Jadi nggak boleh ada duplicate ya. Oh, oke. Sip, lanjut yang ini. So, the domain will be from negative 1 until 5, right? X-nya ya, domain kan X. Negative 1, ini 5. Berarti the domain is, negative 1 nggak ikut. Jadi, don't put an equal sign. And then, less than equals to 5. 5 ada. Ya. Nah, the range juga sama. Cannot be 1, because 1 is hollow, kosong. Ya, nggak full. 1, Y, 3. Right? Udah, selesai. Ya, nah, yang ini. Yes, Anto. Itu kenapa nggak bisa equals to negative 1 sama 1? Soalnya dia bolong tuh, lihat gambarnya. Ya. Oh, oke. Ingat ya, kalau bolong dia pasti apa namanya? Nggak ikut, ya nggak boleh ikut. Nah, sekarang yang B coba kita lihat ya. Wah, yang B juga. Yes, lagi? Itu jadinya jawabannya itu bentuk equation kayak gitu apa pakai angka yang tadi kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau kayak gini kan dia nggak dikasih dia integers atau enggak ya. Berarti kayak gini aja udah inequality. Tapi kalau jawabnya min 2 lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau yang lebih benar tuh ini sih guys. Yang lebih kayak representing all the numbers. Kalau ini kan dia sebenarnya nggak, kalau yang kayak gini yang kanan ya. The limitation is you cannot get the fractions, right?
Makanya, in my opinion, you better pakai yang ini aja. Ya, pakai yang ini, equality form. Lebih representing whole of the graph. Ya, the whole graph. Oke, ngerti ya sampai sini? Jadi kita coba. Nah, yang ini, B. Oh, you lihat, semua X mungkin, ya, from negative infinity, kalau mau lanjut kan bisa tuh. Tapi yang paling nggak bisa X equals negative, X equals 2 tuh nggak bakal bisa, right? Nah, ini namanya asymptote. Asymptote means you cannot, or a graph cannot reach a certain value. Nah, asymptotic namanya. Asymptote. So, jadi yang nggak bisa siapa? X equals 2. Ada X is not 2 for the domain. Any domain can be put, but 2. Except 2. Y also cannot be negative 1. You perhatiin, ada nggak graf ini lewatin Y equals negative 1? Kagak ada. Iya, nggak bakal ketemu. Dia nggak bakal ketemu O2-nya. Dia juga sama, nggak bakal ketemu. Ini domainnya. So, domain cannot can be any kind of inequality ya. Biasanya dia inequality. Oke. Lanjut. Nah, yang ini juga sama nih. Saya perhatiin deh. X-nya, you lihat X-nya dulu ya. Jadi yang paling gampang tuh lihat X. X-nya bisa dari mana aja kan. Dari negative infinity bisa lanjut ke ujung sama lanjut ke ujung. It can be infinitely continuous. So, X is element of real number. Ya, it can be any number. Nggak ada except-nya, nggak ada kecuali-kecuali. Tapi Y yang nggak boleh apa? Y itu cuman range-nya lu lihat dari 0, 0-nya nggak boleh juga, nggak kena kan, lihat kalau sini 0 nggak makin kena, sampai 2 is the maximum. So 0, Y, 2. 0-nya nggak boleh kena, Y, kenapa? Soalnya dia nggak bakal 0, by the way. Ya. Ini namanya bell curve. Bell curve. Bell-shaped curve. Oh, sir. Yes. Itu nolnya nggak bisa ikut nol karena nggak bakal kena. Iya, dia nggak bakal nyampe 0 di sini. Ya. Kecil banget, tapi nggak bisa 0. Oke. Kecil bisa 0.0000000, tapi nggak mungkin 0 gitu. Atau 1/1 trillion gitu. Nggak mungkin 0. Ya. Berarti ya, jadi nggak ada equal sign. Hati-hati ya ini. So, ini nggak mungkin semuanya kerjain, tapi kita coba lihat aja. Kalau bingung, put on Desmos. Udah paling bener lah, gitu ya. Tapi ada kayak rules-nya lah ya. Kalau bilang kan ini ada square root. Square root nggak boleh positif. Ya udah, kalau yang I langsung ketahuan kan. I dulu ya, the domain is always more than equals to 0. Soalnya dia ada square root rules, right? Ingat ya, kita udah pernah pelajarin kok ini. Square root nggak boleh negatif. Kalau 0 boleh, more than 0 boleh. So x square minus 4 is more than equals to 0. X plus 2, x minus 2, more than equals to 0. Ingat waktu yang kita belajar di sec 3, inequality negative 2 until 2, terus ini plus minus plus, you ambil yang ini. Right? So, x is less than equals to negative 2, or x is more than, or, nggak ada equal, ada equal ya, ada equal, sorry, full, ya, equal to. Nanti lihat kalau digambar ketahuan juga. Nah, untuk yang range-nya kita nggak tahu. Kita coba lihat aja. Desmos ya, y equals square root x square minus 4. Y equals square root mana tuh? Nggak bisa, harus pakai ini. Square root x square subtract 4. Tuh kan, lihat ya, x-nya. Perhatiin deh. Less than, boleh, nggak ada yang x-nya di tengah-tengah. Y-nya juga nggak ada yang negatif, right? Jadi Y-nya positif, tapi ke atasnya sampai mana? Nggak tahu deh, nggak ada ujungnya ya kelihatannya ya. So, from 0 until above. So, the Y will be, the range will be Y more than equals to 0. Udah, ini jawabannya guys. Ya, kalau paling bener lihat gambar lah, yuk nggak usah mabok-mabok lagi bikin kayak tadi. 5/x minus 2, nah taruhlah. Ya, 5/x minus 2, bikin. Y equals 5/x minus 2. Udah, langsung ketahuan. Dia bakal nggak kena mana nih guys? Nggak bakal kena 2.5, right? Ini coba perhatiin. 2.5 dia bakal asymptotic.
sama 0 juga dia bakal asymptotic ya. Sih. Oke, ini tuh, sorry, bukan tuh. Ya tuh lah ya. Itu nggak bakal kena, so X is not 2. Ini tulis saya di sini. Gedein dikit. Tunggu. Di zoom out. Oke, nggak bakal kena, 0 juga nggak bakal kena. So, tinggal masukin X cannot be 2 and Y cannot be 0. Ini namanya domainnya, ini namanya range-nya. Oke, so that's all. Kasih aja gininya deh, biar lebih enak ya. X cannot be 2 artinya kayak gimana itunya? Di sini. Nah, sini kira-kira sini lah itu. Dia nggak bakal kena tuh, mau sampai kapanpun nggak bakal kena. Kenapa? Kalau ditanya, why can you assume that? Because this cannot be 0, right? Yang di bawah kan nggak boleh 0, benar nggak? Over 0 itu kayak doesn't make sense kan? So X minus 2 cannot be 0. So X cannot be 2. Udah, langsung kebukti gitu. Nah, tapi yang Y-nya ya pelan-pelan, nggak bisa nggak. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Kalau 0 boleh nggak sih? Berapa triliun juga nggak mungkin 0 kan? 0.00000 something. So I cannot be 2 as well. Oke, ini copy lagi. Ya, itu yang Ya. number line itu kita buat atau itu cuma contoh doang? Nomor berapa? Yang number line itu, yang itu. Oh, ini cara ngerjainnya sih. Kalau dia inequality, x square minus 4 more than or equals to 0, how do you solve it? X-nya kayak gimana, range-nya ada di mana aja gitu. Ya, ini di sec 3 sih harusnya udah pelajarin ya. Ini tuh, negative 2 sama 2. Di testingnya. Atau enggak gambarnya begini kan. Gitu. Nggak tahu Miss Novi atau Miss siapa dulu yang ngajarin sec 3, ngajarin you kayak gimana. Kalau saya sih ngajarinnya pakai tanda, plus minus plus. Sec 3 kalau dulu ya. 3 ya. Ya. Oke. Nah, nggak tahu. Ini tergantung dari guru. Sama sih, jawabannya nggak bakal beda sih, guys. Oke. Ada lagi yang mau nanya sebelum lanjut? Makin banyak nanya, homeworknya makin dikit loh. Karena waktunya kan sampai jam 12. 12 lewat lah, sisanya tinggal kerjain. Nggak ada? Oke. Nah, yang kayak gini, composite functions, saya nggak mau kerjain yang atas, kayaknya too simple. Oh, yang atas justru lebih kompleks. Oke, ini aja. Nggak semua ya, guys. Nggak semua ya. So now we learn about composite. Ntar lagi inverse ya. Jadi composite itu apa sih? Function that is inside the functions. Jadi, saya mau bikin yang ini aja. Oke, itu aja. So, number 2, kita coba bikin yang ditanya PQX ya. PQ, dia nggak pakai FX ya, nggak peduli lah, yang penting tahu. B, PX equals 3X plus 1. QX equals 2X. Nah, yuk sekarang yang ditanya PQ, guys. PQ. Berarti P of QX, right? P of QX. Benar nggak? Ya pastilah ya, nggak mungkin nggak ya. Masa QP orang PQ. So what is QX? P of 2X. Right? You tinggal substitute nih, si QX-nya jadi 2X ya dong. Ini. Right? Lagi ya. Lagi bikin lebih PW lagi lihat ini. Yang ditanyakan PQ. Right? Berarti P of QX berapa? 2X kan? Berarti P of 2X. Kalau PX-nya ini, kalau 2X berarti berapa? Ya udah, 3 times 2X plus 1. Focus on P. Gitu, asal bisa fokus aja. So, equals 6X plus 1. Udah selesai P of QX jadinya. Balikin lagi ya, jangan jadi 2X lagi. Udah, yang ditanyakan cuma ini, guys. Gitu. Terus yang C, coba kita lihat. Wah, lebih ribet tuh. Yang C, itu C. Tapi, as long as you know how to do, aman. PQ lagi ya. Yang ditanya selalu sama. PX 4X plus 6. QX 2X minus 1. Saya nggak terlalu prefer satu formula. I have another formula. Let's see. Intinya PQ ya. So P of QX. Boleh dong kalau I langsung masukin ke sini. Ya.
Berarti si X jadi QX kan? Jadi nggak usah ganti QX-nya lagi. X-nya jadi QX, berarti 4 QX plus 6. Another way. Tapi sense-nya sama. You lebih prefer yang mana, guys? Langsung atau you jadi into QX-nya you ganti jadi itu X dulu. Bebas ya. So, jadi macam-macam caranya. Kalau saya sih lebih suka yang ini, yang kedua. This one is more preferable. I prefer this. So, QX-nya berapa? Ada tuh X minus 1 tuh. Jadi 4 bracket 2X minus 1 plus 6. Ya. Berarti 8X minus 4 plus 6. 8X plus 2. Nah, ini nggak usah ubah-ubah lagi ini. Benar nggak? Udah, selesai. Ini jawabannya. Oke, yang mau nanya langsung. Number 2. Sekarang number 3. Pelan-pelan ya. Number 3 fraction soal. JK ditanyanya ya. JKX. Ini yang beda. Kita masukin JX 3X plus 2. 3X plus 2. KX-nya, wah, fraction. Nggak apa-apa, jangan bingung sama fraction. Over 2. Yang ditanya JKX ya. JKX. Berarti kalau ininya, dilihat yang warna merah lah ya. Perhatiin dah. Yang green, yang red, light red. Nah ini. Kalau KX berarti berapa? Lu tinggal ganti dong, X-nya jadi KX kan. 3. Kok warnanya pink? Ini aja. 3 KX plus 2. Ini lebih enak sih, kelihatannya lebih kayak simple gitu. KX udah ini. 3 X minus 3 over 2 plus 2. Mana sih yang KX yang tadi kok bisa langsung tulis begitu? Nih. Right? Sama dia. Kan KX. Jadi tinggal ganti KX-nya jadi X minus 3 over 2. Terus dirapiin aja dikit. Rapi dikit ya. Jadi 3 X minus 3 over 2 plus 2. Aduh, males, lupa. 3X minus 9 over 2 plus 2. You mau begini boleh lah udah. You mau samain denominator juga kayaknya wasting time, nggak perlu. Nah, yang ribet itu yang number, yang D. D lebih kompleks, guys. Soalnya apa? Tapi gitu-gitu doang ya. You cuman harus latihan practice more about how to do on your own. Because when I do this, you know how to do, but it might be you don't know how to solve. Ya, you cuma tahu oh gini doang. Tapi coba masukin deh, bisa kayak berabe sendiri ya. Makanya pelan-pelan. Yes. Tapi itu nggak bisa diganti jadi 3x minus 5 ya? Oh bisa. Ini kan kalau yang lain kan bilang mau lanjut boleh nggak apa-apa gitu. Kayak over 2 dipanjangin ya. Kayak x minus 9 plus 4 ya kan? Soalnya kan over 1 bisa. Jadi 3x minus, ya lebih enak sih, benar sih ini lebih enak banget. Cuman nggak terlalu mau pelanjut sih sebenarnya. Tapi nggak apa kalau ditanya jawabin aja. Oke, sama ya. Nah sekarang kx lagi sama. Kalau ininya, saya selalu pakai stabilo. Ini x. Ya udah berarti kalau ini kx berarti ininya kx yang atasnya itu guys. Jadi 1 over 4 kx right minus 3. Nah ini mulai menantang. Why it is challenging? Because we have kx as a fraction as well. Kx-nya ganti jadi ini, right? 8x plus 2 over 5 minus 3. Nah, ini yang cara Anto baru efektif. Soalnya ini kayak mentah banget ya. Sebenarnya udah selesai sih, tapi kalau you mau lanjutin boleh. Harus ya, ini kayak harus dilanjutin deh, over 5 gitu ya. 8x plus 2 minus, there you go. You need to multiply by 5. Multiply by 5, so minus 15. Close the bracket. Aduh. 1 over 4. 8x minus 13 over 5. Ya udahlah, gini aja. Oh, enggak. Ini gampang. 8x minus 13 over 20. Got it. You nggak bisa apa-apain lagi. Ya. Sama ya, komposit ya. Oke, lanjut ke inverse sekarang. Jadi semuanya kita coba cover up. Ini lupa nih. Komposit. Ini yang atas. Ini domain and range. Udah ada tuh. Ada tuh saja. Kalau ini regular functions. Ya.
Saya pakai size-nya A4 aja. Oke, next. Sekarang inverse ya. Sir, untuk tadi kok jadinya minus 13 ya? Nah, ini. Soalnya kan Iya. plus 2 minus 15, right? Kita Kan samain equation. 2-nya kali itu 3, sir. Jadi 6. Hah, enggak dong. Enggak dong. Gini. Oke, X-nya kan tetap ini ya, 8x plus 2 over 5, right? Ya. Nah, ini kan sama. Kayaknya nggak berubah ya, sama. Tetap ikutin. Terus minus 3 kan. Minus 3 tinggal dipindahin ke bawah. Terus kita equalize denominator. Plus 2 nggak berubah dong. Kan Oh iya. denominator tetap 5, right? Gitu. Thank you, sir. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini yang belum nih. Belum guys. Nah, ini. Yang masukin angka ya. Yang tadi kan belum masukin angka. Yang 5 deh kita masukin angka coba. Masukin angka lebih gampang sih. Kalau you perhatiin masukin angka jauh lebih gampang. Saya nggak tahu kenapa dia taruh di ujung. Taruh di soal terakhir. Oke, kita coba bikin yang ada fraction sama yang nggak ada fraction. Nah, yang B sama C. Coba ya, let's see. Dia maunya GH4. Berarti yang B kan kita punya GX. Ini you mau tulis nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya. Mau tulis bagus, nggak juga nggak apa-apa. But I tulis supaya lebih enak dilihat. Over 5, right? So, G of H artinya G of H4, right? Kok 4? Negative 4. Okay, if it is negative 4, you boleh dong kita bikin ininya dulu. Jauh lebih gampang sih. Kita preserve dulu. Reserve dulu dia punya rules. Masukin. Udah. Oh, berarti langsung ketahuan deh. GH negative 4 artinya G of negative 8 over 5. Lah udah masukin X ini. Half times 3 times negative 8 over 5 minus 1. Ya cuman working sih aja yang capek. Kayak negative 24 over 5 subtract 1. 1 itu 5 over 5 ya. So negative 29 over 10. Ya. Enggak lah, pelan-pelan aja. Nanti kaget semua kerja ini. 1 over 2 negative 29 over 5. Ya kan? Jadi negative 29 over 10. Udah selesai. Yang G coba sekarang. Yang C, I mean. Gx equals 4 negative x plus 2 hx 2x plus 6 over 4. Dia maunya G of h negative 4. Lagi, yuk masukin aja dulu di sini biar nggak mabok. Jangan tulis gh yang kayak tadi. So h of negative 4 is equals to negative 8 plus 6 over 4, right? Kenapa negative 8? 2 times negative 4. Langsung aja ya, nggak mau main lama-lama. Negative half jadinya. So, G of negative half will be ke atas masukin. Jadi equals 4, negative half plus 2. Oke. Negative 2 plus 8 lebih enak ya. Daripada you negative half plus 2 capek lagi. Mendingan langsung cross rainbow multiplication. 6. Ya. Ini jangan lupa ya kayak gini. Harus kalau masukin angka juga lebih gampang kelihatannya. Kita bikin the shortest way and the easiest way. Belum inverse ini masih functions. Oke, sekarang kita masuk ke inverse ya. Terakhir nih. Yang ada lagi. Yes. Berpelanan dikit gak untuk yang inverse? Yang inverse pelan ya. Oke, sip. Yeah. Ini tadi yes. Bisa balik yang ke tadi punya gak? Bisa. Nah, ini tadi saya udah new soalnya. Oke, kenapa yang ini? Ya. Itu negatif 4 kali min x plus 2. Yang mana? Untuk C yang C, oke. Yang GX. Itu kan equals to 4 min thank you. x. Ya. Min X, min setengah ya jadinya ya. Oke. Right.
Min setengah, sorry guys. X-nya yang min setengah. Jadi min setengah. Berarti itu jawabannya 10 ya. Thank you Anto. Untungnya betulin. Nah, kayak gini-gini nih, I need your assistance guys. Udah ada kan? Min ya ini ada. Oke, sekarang inverse yuk. Pelanan ya, ini pelanan. Oke, sebelum kita masuk inverse, I will give you the idea of inverse. So, step of doing the inverse equation. Apa sih stepnya? Stepnya tuh gini guys. First thing, inverse, let's say fx equals blah 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 gitu ya. So first thing first, you change y to x and x to y. And then second, you find y, new y ya, y yang udah diganti ya. Find the new y as a subject. And then 3, change the y, change the new y to f inverse x. Udah, gitu doang. Ya, ini rules-nya ya. Tadi kemarin kan kita pakai 2 rules ya, kayak pakai 3 rules lah biar gantiin gitu. Oke, ini copy dulu ke sini. Ini mantap nih, how to inverse. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Ini super pelan, karena ini masih banyak yang belum biasa. Ini bisa di-copy langsung ya. Tapi jadi kecil banget. Enggak deh. Enggak prefer. Ini aja. Oke, slowly ya. Slowly. Tolong ingetin kalau ayo mulai cepet. Ya. Kita bikin yang ini. Terus yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Oke. So each of the number I will give you 2 workings, 2 ways to do. Oke, sekarang kita coba lihat yuk. Yang apa namanya? Inverse. Number 1. Gx jadi y dulu ya. Oke. G jadi y ya, Gx jadi y. Step 1. Oke, step 1 apa? Ganti dulu semua x jadi y. Masih gampang. Step 1. X jadi y jadi x. Terlalu mudah tulisannya. X equals y equals x. Terus step 2, y as a subject. Udah deh, gampang banget ya. Udah, berarti inverse-nya ternyata sama. Ini step 3-nya ya. Ini kelihatannya masih gampang banget guys. Jadi kayak, oh ini apa sih? Oh kayaknya gitu dong. Ini makin lama makin susah, makin kelihatan rules-nya. Yang I sekarang ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Hx jadi y. Y equals 2x. Step 1. Change x as y as x. Ganti ya, di switch dulu. Nah, baru berasa nih. Step 2. Y as a subject. X over 2. Baru diproses, ada processingnya. Oke, nggak enak lihat Y di sebelah kanan. Pindahin aja. Masih step 2 nih. Cuman pindahin aja gitu. X, Y equals. Oke, step 3 gimana? Ganti Y-nya jadi F inverse. Cuman ganti tanda doang, ganti nama. Alias. Yes, Matthew? Halo, Matthew. Ada yang mau nanya? Dia kayak lagi nyanyi tadi. Oke, number 2 sekarang. Oke. C. Fx, ya ganti dulu. Y equals gitu ya. 3x minus 6. Fx jadi y dulu, baru masuk ke step 1. Biar nggak mabok ntar. Ya. So, step 1 is changing every y by x and x by y. Right? Step 1. Step 2. Find y as a subject. Nggak bisa langsung, guys. Ini pelan-pelan dulu. Berarti 3y
X plus 6, bener ya? Pindahin dulu. Masih belum y as a subject. Jadiin, pindah dulu nih, 3y equals x plus 6. Pindah tempat aja, jadi biar ada di kiri dia y-nya. And then y equals, x plus 6 over 3. Selesai. Baru masukin ke step 3. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sir, Yes? kalau soalnya tulisnya misalnya G dalam kurung X, jawabannya boleh F dalam kurung X ke? Boleh. Gx sama fx tuh sama-sama functions nih. Ini sama ini tuh sebenarnya sense-nya sama ya, sama-sama treatment. Ya. Tapi mendingan kalau disuruh ganti atau enggak ya jangan, kalau ada two questions yang sama-sama gx ya jangan, fx aja. Jadi sebenarnya bisa f, g, h, p, q, r, ini kan ada nih banyak macam ya. Itu functions notation semua. Ya. Nah yang f ya coba kita lihat ya. Gx jadi apa? Y ya. Y. Oke. Ayo lanjut ya yang 2F. Diapain sih nih? Ingat step 1 langsung ya. Oke, kalau kecepatan tolong infoin lagi. Change. Terus step 2, find y as a subject, tapi kagak bisa langsung. Yuk cross multiply dulu aja, ini kan fraction. Boleh dong gue tulis ini 5x equals 8y plus 7. Terus 8y-nya pindahin ke sebelah kiri, negative 8y equals negative 5x plus 7. Boleh ya? Cuman algebraic rules-nya. So, y equals, ya udah, negative 5x plus 7 over negative 8. Bisa. Over ya, berarti step 3-nya tinggal selesai. Tapi ada cara lain. Ini algebraic rules bebas-bebas aja ya. Kalau ada yang lain gimana? Yang lain tuh gini guys, biasanya. Kan ini sama ya. Step 2-nya masih oke lah, step 2-nya gini. Step 1-nya masih sama. 5x equals 8y plus 7. Y-nya dia mau taruh di sebelah sini, nggak apa-apa. Minus 7 jadinya kan. Terus you divide everything by 8, y equals 5x minus 7 over 8. Sama aja, jadi function inverse of x, 5x minus 7 over 8. Loh, kok dari mana sama? Orang beda kok, negatifnya di 5x. Sebenarnya sama guys, samanya di sini. Kalau I'm keluarin negatifnya, hilang juga kan, gitu. Ya ini udah kayak basic lah, SMP Sec 4, Sec 3 atau Sec 2. Sec 2 lah ini algebra. Ya, it's the same. Jadi both of them are equal. Okay, depend on what type of logic that you use. Nah, yang number 3. Nggak muat, saya copy dulu ya. Kita lihat nomor 3 yuk. C 3C. Y langsung ya boleh ya, 12x minus 24. Oke. Ya udah, step 1 langsung ketahuan ya. X equals 12y minus 24. I prefer sih y-nya tetap di ke kanan sih. Jadi ini tinggal diubah aja. Terus divide by 12 bisa ya. X over 12 plus 2 equals y. So y-nya tinggal digeser lagi aja. Cuman di kayak switch order gitu. Lupa step 2-nya ini. Nah, dah step 3-nya langsung kelar. F inverse x equals x over 12 plus 2. Dan Evan, kecepatan nggak? Evan? Saya nanya, Ya, Nggak, kecepatan nggak. nggak? Nggak ya? Udah ngerti. Sip, mantap. Yang lain kalau kecepatan info aja ya. Ini juga sama y equals 2 over 3. Ya, langsung aja deh. 8 over 3x minus 10 over 3. Nah, sulap dulu ya. Disulap. Step 1. X equals 8 over 3y minus 10 over 3. Again, kayaknya pernah ngomong deh. Kalau ada fraction, biasain kita buang dulu fractionnya times 3 dulu. Ya.
Berarti 3x equals 8y minus 10. Y as a subject ya, inget ya. Step 2 langsung mulai. 8y equals 3x plus 10. Right? So, divide by 8 baru terakhir divide by 8. Berarti y equals 3x plus 10 over 8. Lebih tenang kerjainnya. Oke, lebih relax. Part 3 berarti f function inverse x equals to 3x plus 10 over 8. Right. Terus kalau ditanya pakai angka gimana? Nah, kita coba masukin ke soal yang ada angka. Ini udah hampir jam 12 ya guys. Jadi saya masih belum ke cover banyak. Masih belum cover satu part lagi. Which one? Yang yang ini exercise B. Ada angka-angkanya nih. How do you do this? Oke, pelan-pelan. Nggak ada yang square ya? Iya, asik loh. Kemarin kan kita pakai yang square, suruh perfect square method. Nggak ada ini. 2 questions aja. Sayur datang. Ada nggak? Oke, lanjut. Number 5 and 6. Five yang mana nih maunya? Ya semua lah ya. Semua aja deh, udah penghabisan ini, kayak udah total. Nah ini homeworknya semua tadi, catat, kirim. Gampang kan? Less pressure. Y equals 1 over 3x minus 2. Right, ini. Dia semuanya sama ya, minta inverse, tapi angkanya beda. Ya nggak apa-apa lah. Pertama pokoknya step 1 dulu. Kita cari inverse-nya, jangan cari angkanya dulu. So Y equals, salah. Step 1, sulap ya, ingat sulap. Terus saya mau kali 3 biar lebih tenang gitu ya. 3x equals y minus 6. Oh, enak banget. Y equals 3x plus 6. Ini step 2-nya. Selesai. Dan step 3-nya yuk ganti ya, y jadi function inverse. Taruhnya di sebelah kiri aja. Oh, jangan f. Kenapa? Soalnya basicnya h gitu. Ganti aja h. Jangan, tadi yang ada yang nanya boleh diganti-ganti nggak? Kayaknya sih better jangan. Dah. Terus yang ditanya apa? Udah, ini buat A, B, C udah kayak, ya udah tinggal gini aja. A, question B, question C. Kalau x-nya negative half, berarti 3 times negative half plus 6. 3 times negative 0 plus 6. 3 times negative 2 plus 6. Selesai kan? X yang kita ganti tuh. Ya. Jadi ini tuh kayak mother formula, kita beresin dulu. We try to solve the inverse. Find the inverse for the priority, and next you can do the rest, the easy one. Dah, bikin. Langsung aja, males mikir. Males hitungin. Dah, selesai. Oke. 6. Nah, ini lebih agak menantang aja untuk nyari inverse-nya. So, y equals, right, 4x minus 2 over 5. Step 1, switch. Times 5. I hate to look at the fraction. Okay. Next, step 2. 4y equals, right? So y equals, again, y as a subject, right? For the second rule, second step. Third step. F inverse. Is it F? Yes, F. X equals 5x plus 2 over 4. For question A, what's the question? 6, negative 2, and 0. See, piece of cake. Langsung ya. 5 times 6, 32 plus 4, 32 over 4, 8. Negative 2, negative 10, negative 10 plus 2, negative 8. Negative 8 over 4 is negative 2. 0, 0, 2 over 4, ya half. Done. Okay, every homework is done. This is your student assessment. Jadi bisa ya. Oh, enggak deh, tadi saya coba contohin ini exercise. Student assessment juga mirip-mirip ya guys ya. Oh, coba perhatiin deh. Ini kayak udah digabungin aja gitu. Sih. Jadi tinggal F0 masukin aja, F2 masukin aja yang ini. Nah, yang ini juga sama, number 1 and number 2 simple, piece of cake, udah beres. Ini juga tadi juga sama sebenarnya rules-nya.
Okay, find the inverse. Oke, kita coba yang for A. Y equals negative X plus 4. Step 1, disulap ya. X equals negative Y plus 4. Put the Y on, oh enak nih, Y to the left side, jadi langsung step 2. 4 minus X, right? So step 3, inverse function of X will be 4 minus X. Beres. Yang B gimana? Ya sama, ada beda. Tapi cross multiply, caranya aja yang agak beda. Yang number 5 udah pernah kita bahas tadi, kita udah discuss juga. Sih, gampang, student assessment 1. Ini nggak usah homework ya, ini nggak usah. Yang tadi aja ya kirim ke grup nanti. Ini juga sama lihat, student assessment 2, homework 2. Nah, yang ribet, number 6 deh, kita coba lihat yuk. Number 6 itu kan dia tanya FG ya. Nah, kita coba bikin dah. Ayo tulis ulang ya, number 6 ini. FGX berarti F of GX gitu. Nah, berarti F of berapa GX-nya? F of GX, sorry. F of GX berarti kan ini masukin F ini ya. Jadi 8 GX plus 2, right? Soalnya yuk lihat di sini guys. Ya, itu yang di stabilo agak butak-butak gitu. Enggak, pink aja deh. Nah, biar lebih kelihatan. See? Now how do you do next? Ada 8, GX-nya udah 4x minus 1 plus 2. 32x minus 8 plus 2. So, FGX will equals to 32x minus 6. Dan kalau ditanya FG, misalnya dilanjutin lagi nih, find FG4 gitu. Ya udah, FG4 masukin aja 32 times 4 minus 6. That's all. Oke, kalau ditanya ya. So, bikin deh, bikin juga ya ini ya. Jadi biar ditambahin juga. Jadi dapat ekstra ya. Nah, IGCSE question sama mirip tuh lihat ya. GF FG cuman dibalik aja guys. Ini ya F of G, ini G of F ya. F inverse of F. Nah, ini coba aja, nanti gampang kok. Nggak usah dibikin ini, yang penting tahu. Ya, that's all I think for now, for today, and Friday, next meeting, we will discuss all about the IGCSE question yang tadi, ya. So, Friday kita bikin dulu, ya, abis bikin, nanti beberapa menit, 10 menit, 30 menit, sisanya kita discuss. Oke, ini Start bikin apa? Bikin yang IGCSE questions yang di sini nih guys. Oh, Di sini ya. Jadi kita lebih banyak discussing about the questions. Mulai dari sini. Nah, exercise 6B IGCSE question sampai habis. Ini setengah halaman loh, tapi ya memang banyak empty spacesnya ya. Sih. Sebenarnya soalnya not much. Okay, by the way, I stop the recording.